Gawat, Gatot CS dianggap penakut, tiarap. Kami malah bongkar settingan isu kudeta merangkak Jokowi dan isu Jokowi akan tinggalkan PDIP. Selamat tinggal, Ibu Mega. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Andrianto, menepis anggapan tiarap terhadap kami dan tak bersuara lagi untuk aksi penentangan kebijakan pemerintah. Menurutnya, saat ini kami yang dipimpin trio Gatot Nurmantio, Din Syamsuddin, dan Rohmat Wahab sedang konsentrasi membantu anggotanya yang ditangkap polisi di Bareskrim. Kalau dibilang tiarap, tidak. Konsentrasi kita 90% ke Bareskrim untuk mengatasi tekanan yang mungkin dihadapi teman-teman yang sedang ditahan, ujar Andrianto kepada Sindo News, Senin 26 Oktober. Andrianto menambahkan, pihaknya saat ini juga tengah melakukan analisis apakah ada skenario sekedar ingin melumpuhkan kami atau membunuh kami. Seperti diketahui, sejumlah anggota kami ditangkap polisi atas dugaan keterlibatan aksi demo rusuh di mana-mana di Indonesia telah menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Di sisi lain, setelah ditangkapnya beberapa anggota kami itu, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio juga telah mengakui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memiliki tujuan yang baik untuk negara dan bangsa. Adapun kesan tiarapnya kami di pusat, di luar upaya yang dilakukan kami di tingkat pusat. Kata Andrianto, jejaring kami di berbagai daerah terus bergerak. Pekan lalu misalnya, digelar deklarasi kami Sumatera Selatan. Kedepan dilanjutkan, ada deklarasi di Jambi. Pada 10 November juga akan digelar deklarasi di Lampung. Persoalan dihadiri atau tidak oleh Presidium, itu hanya masalah teknis, ujar deklarator kami yang pernah ditahan di era Orde Baru ini. Diberitakan sebelumnya, suara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, dinilai tak lagi terdengar untuk mengkritisi kebijakan pemerintah setelah sejumlah anggotanya ditangkap polisi. Padahal, publik mendukung, menunggu konsistensi kami sebagai gerakan moral dan intelektual. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, tidak menampik bahwa gerakan kami cenderung tak terdengar lagi setelah para anggotanya ditangkap. Manuver mereka tak lagi kelihatan. Pertemuan dan deklarasi di beberapa daerah kini tak ada lagi, kata Adi Praitno. Oleh karena itu, komite politik kami bongkar isu kudeta merangkak Jokowi. Itu adalah settingan. Isu kudeta merangkak Presiden Joko Widodo yang disampaikan politisi PDIP dan Madi Durianto ditanggapi Komite Politik dan Pemerintahan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Gede Sriana Yusuf. Gede Sriana menganggap pernyataan Darmadi Durianto terkait kudeta merangkak hanya dijadikan alasan sejumlah pihak di lingkaran rezim yang belum mendapat jatah jabatan di pemerintahan. Itu sih mainan internal kekuasaan saja. Minta cepat-cepat reshuffle karena Presiden periode Jokowi kan tinggal 4 tahun lagi. Itu pun kalau mulus jalannya. Masih banyak yang belum kebagian jabatan sejak periode pertama, ujar Gede Sriana saat dihubungi kantor berita politik Ermol Selasa 27 Oktober. Lebih dalam lagi, Direktur Indonesia Future Studies atau Infus ini justru terlihat hal sebaliknya dari dinamika politik yang terjadi sekarang ini, di mana kata-kata kudeta merangkak lebih tepat diarahkan kepada tindak tanduk rezim. Yang jelas-jelas kudeta merangkak atau terselubung yaitu rezim Jokowi yang telah melakukan kudeta terselubung atas hak konstitusional rakyat untuk mengontrol pemerintah melalui hak budget DPR, ungkapnya. Sebagai satu bukti dari kudeta terselubung hak konstitusional rakyat, disebut Gede Sriana, adalah diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang Perpu 1/2020 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang 2/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan COVID-19.
blunder fatal pertama Jokowi adalah ketika membuat Perpu COVID-19 yang sudah disahkan menjadi undang-undang. Dalam Perpu ini, dalam waktu 3 tahun ke depan, 2020 sampai 2022, eksekutif telah merampas hak budget rakyat yang diwakili DPR, tuturnya. Jadi, dapat dikatakan, rezim Jokowi telah melakukan kudeta terselubung. Demikian, Gede Sriana Yusuf, anggota kami. Di lain sisi, Ibu Megawati harus hati-hati. Ada indikasi Jokowi bakal tinggalkan PDIP. Kesan Presiden Joko Widodo perlahan-lahan ingin meninggalkan partai politik pendukung utamanya, PDI Perjuangan, mencuat. Indikasi itu muncul setelah Jokowi tak banyak melibatkan kader PDI Perjuangan dalam pengambilan kebijakan. Salah satu yang tampak yakni dalam pembentukan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan juga Satgas Penanganan COVID-19. Nama kader PDI Perjuangan tidak muncul, lebih banyak dari Partai Golkar dan juga kalangan profesional. Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan Pospolkam Indonesia Firman Jaya tidak menampik kemungkinan adanya indikasi tersebut. Bisa jadi ada, dan itu bisa dilacak. Karena sekarang dengan alam keterbukaan, apalagi dengan peran media yang sangat kuat, ucap Faisal dalam acara diskusi virtual yang digagas kantor berita politik Ermol. Obrolan bareng Bang Ruslan dengan judul Stabilitas Politik dan Keamanan untuk Kemakmuran, hari Selasa 27 Oktober. Firman mengatakan, dengan adanya keterbukaan di ruang publik dengan sejumlah platform media massa banyak dan kuat, maka publik bisa melihat langsung dan menilai secara sungguh-sungguh indikasi adanya lingkungan pemerintahan yang mencoba untuk melakukan upaya manuver politik guna kepentingan pribadi maupun kelompok. Apakah ada di antara staf pembantu presiden, misalnya, yang melakukan gerakan itu? Imbuhnya disinggung mengenai siapa tokoh yang sengaja melakukan manuver yang belakangan diistilahkan kudeta merangkak kepada presiden. Faisal mengatakan agar masyarakat sebaiknya tidak memikirkan dan tetap tenang. Yang melakukan kudeta kan sudah tahu, jadi memang ini untuk kita dengar saja, supaya kita bisa hidup ini menjadi tenang, riang gembira, pungkasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?